Inilah rambut yang mau di smoothing. Dan kemarin sebelum di smoothing ini saya potong dulu. Videonya sudah saya upload sebelumnya ini. Dan saya potong super pendek sekali. Potong bob, belakangnya setengkuk. Nah, sekarang bagaimana saya mengerjakan smoothing rambut pendek seperti ini? Kita lihat bareng-bareng. Mengerjakan rambut pendek seperti ini perlu jepit yang lebih ya. Biasanya kalau rambut panjang, untuk jepit di bagian kiri cukup satu. Karena rambutnya sangat pendek, jadi butuh dua ya. Yang pertama, biasa kita harus memakai sarung tangan dulu sebelum pengolasan obat supaya tidak mengenai tangan kita. Karena obat jika mengenai tangan kita itu akan terasa agak sedikit mengelupas ya lama-lama. Jadi teman-teman semua kalau bisa harus pakai sarung tangan. Pengobatan seperti biasa, meskipun rambut sependek apapun jangan sampai mengenai kulit. Sisakan 1 cm dari kulit. Ini saya memakai obat normal, meskipun jenis rambutnya ini agak berbeda. Di bagian dalam ini masih benar-benar asli normal, tapi yang di bagian atasnya ini sudah timbul warna karena pernah diwarna sendiri, jadi yang kelihatan warnanya di bagian atasnya. Tapi bagi saya tidak masalah. Pengobatan sampai ujung. Biasanya setelah smoothing ini selesai akan saya rapikan lagi. Dan rambut sependek ini biasanya smoothingnya bisa langsung blow ya. Tidak semua rambut itu bisa ngeblow masuk ke dalam. Untuk yang rambut lemes sekali itu akan susah. Tapi ini rambutnya keriting, sedikit kasar dan helainya cukup besar. Biasanya untuk jatuhnya ngeblow itu lebih nurut ya. Ini saya percepat pengolasan obatnya. Setelah pengobatan selesai, ini saya diamkan kurang lebih itu hampir 1 jam. Coba jam 12:20 dan pembilasan jam 1:05 ya. Berarti 45 menit sudah cukup. Pembilasan seperti biasa ya, tidak perlu menggunakan conditioner untuk teman-teman semuanya, hanya air biasa sampai bersih. Nah, ini setelah pembilasan sebenarnya nggak ada perubahan sama rambut yang sebelumnya. Sebelum saya obatin ya, sebelum saya obatin ini rambut juga seperti ini, tetapi ketika kita catok rambut yang sudah kena obat itu akan sangat berbeda. Rambutnya sudah kena obat, sudah meresap, pencatokannya itu lebih lunak, lebih lentur dan tidak keras, tidak kaku ya. Untuk pencatokannya ini saya memakai suhu yang 200 dan catoknya ini saya memakai yang paling kecil, ukurannya sekitar lebarnya itu 1 jari kurang lebih ya, kecil banget pokoknya ini. Untuk di bagian bawahnya kalau pakai catok yang besar itu nggak muat dan akan sulit sekali. Teman-teman bisa juga setelah pertengahan atau sebatas telinga ganti dengan catok yang lebih besar. Saya biasanya mengganti dengan catok yang lebih besar ya, karena penekanan catok yang seperti ini tuh menurut saya ini benar-benar sangat beda sekali dengan catok yang lebih besar. Tekanannya lebih kuat yang besar. Hanya ini untuk darurat. Biasanya ini sih untuk curly ya.
terus catoknya berulang-ulang sampai asapnya itu sedikit banget keluar dari rambutnya. Karena kalau asapnya keluar sudah sedikit, itu menurut saya sudah maksimal. Terus pokoknya sampai benar-benar maksimal. Oh ya, untuk pencatokan itu jangan terlalu banyak ya pengambilannya, sedikit-sedikit saja, setengah senti mungkin ya, karena kalau terlalu banyak itu nanti di bagian dalam biasanya masih ada keritingnya. Emang lebih lama ya pengerjaan rambut sependek ini bener-bener pendek, di bagian tengkuknya tuh mepet sekali. Tapi tetap semangat ya untuk teman-teman semua, mengerjakan jenis rambut apapun itu kita harus benar-benar yakin ya. Sebelumnya juga harus dicek dulu rambut itu seperti apa. Teman-teman pasti tahu semua ya, untuk jenis rambut seperti apa, pendiaman setelah obat itu berapa menit, mau dicek dengan jepit 2 jari atau tidak, itu bagi saya tidak masalah. Biasanya emang saya itu langsung waktu yang saya tentukan, setelah itu langsung dibilas. Emang jarang sekali, tapi juga teman-teman kalau misalkan ngecek lagi dengan jepit 2 jari itu juga tidak masalah. Tujuan jepit 2 jari itu biasanya jika ada obat yang kurang rata, itu bisa diratakan kembali, yaitu dengan cara jepit 2 jari tadi. Oke, dan diamkan lagi waktu kurang lebih 15 menit. Nah, ini ya hanya contoh saja, sudah selesai, langsung saya netral. Ini netralnya, penetralan saya diamkan selama 15 menit. Setelah itu bilas dengan kondisioner. Ini setelah saya keringin, setelah saya catok, rambut yang tadinya benar-benar ngembang sekali, hasilnya benar-benar berubah drastis. Dan ini potongannya yang sebelumnya, jadi bobnya itu ya, itu di bagian belakang itu cenderung agak oval sedikit, dan saya bikin trap tidak terlalu tinggi, yang depan pun agak panjang sedikit ya. Oke, untuk teman-teman semuanya mungkin sampai sini sudah paham untuk jenis rambut seperti ini, pengobatan seperti apa, pendiaman, pembilasan itu harus benar-benar dicek semuanya. Sekian yang bisa saya jelaskan. Terima kasih untuk teman-teman semua yang sudah menonton video-video Peter Salon Surabaya. Semoga karya-karya Peter Salon Surabaya bisa bermanfaat. Selamat beraktivitas.